Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Farifi Wahyudi dengan NIM 23050760059. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan intertekstual puisi. Jadi yang pertama yaitu bagaimana puisi ini bisa saling terhubung dengan satu sama lain melalui teori intertekstual. Teori intertekstual adalah pendekatan dalam kritik sastra yang menyoroti hubungan antara teks dengan teks lain. Dijelaskan juga bagaimana teori ini dikembangkan pada tahun 1960 sebagai bagian dari strukturalisme Prancis, yaitu Julia Kristeva, seorang kritikus sastra dan filsuf, adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini. Dia memandang bahwa tidak ada teks yang berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan teks-teks lain. Setiap karya sastra adalah mozaik kutipan atau referensi. Michael Rifter menambahkan bahwa untuk memahami makna teks, seorang harus melihat hubungan teks tersebut dengan teks-teks lain yang mendahulunya. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada 1970-an dan 1980-an oleh Pradopo yang menggunakan untuk menganalisis puisi modern Indonesia dan tradisi sastra lainnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah konsep intertekstual. Dalam teori ini, istilah intertekstualitas berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang berarti di antara, dan textus, yang berarti teks. Konsep ini mengacu pada bagaimana sebuah teks berhubungan dengan teks-teks lain, baik yang mendahului maupun yang menyusulnya. Menurut Pradopo, sebuah karya sastra bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas yang mencakup genre, wacana, dan elemen-elemen lainnya. Michael Riffatere menambahkan konsep hipogram, yaitu bahwa sebuah teks baru seringkali merupakan hasil transformasi dari teks lama, di mana elemen-elemen dari teks sebelumnya dipadukan dan diubah dalam bentuk baru. Konsep ini menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dari sebuah teks, memahami makna intertekstual. Selanjutnya itu adalah prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip utama dalam kajian intertekstual, Kristeva mengemukakan bahwa setiap teks adalah hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya yang beroperasi sebagai adaptasi atau perubahan dari teks lain. Prinsip ini dijelaskan bahwa teks tidak diciptakan dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh karya-karya sebelumnya. Prinsip-prinsip lain yang dikemukakan oleh Napier termasuk transformasi, haplologi, yaitu penghilangan unsur-unsur dalam teks, Herzberg, pengambilan kutipan, modifikasi, dan ekspansi. Semua prinsip ini menunjukkan bagaimana sebuah teks bisa memodifikasi atau memperluas teks sebelumnya. Riffatere memperluas prinsip hipogram yang menunjukkan bahwa makna sebuah teks dipahami melalui transformasi dari teks lama. Dan ini mencakup berbagai metode seperti modifikasi, konversi, dan ekspansi. Selanjutnya yaitu adalah analisis hubungan intertekstual. Jadi, pendekatan yang lebih praktis dalam analisis intertekstual menurut Esmir dan Rohman, analisis intertekstual dilakukan dengan melihat hubungan antara teks untuk memahami bagaimana makna terbentuk melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama dalam analisis ini termasuk penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan dari teks untuk menciptakan dialog antara teks-teks yang berbeda. Pembacaan yang berulang-ulang sangat penting untuk menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam dalam teks serta menunjukkan pembaca untuk melakukan perbandingan antara teks-teks yang dianalisis. Proses analisis ini memungkinkan pembaca untuk melihat persamaan dan perbedaan serta bagaimana teks-teks tersebut saling mempengaruhi. Kristeva menyarankan agar kita membaca teks dengan mempertimbangkan teks-teks lain untuk memahami sepenuhnya hubungan intertekstual yang ada. Selanjutnya, yaitu adalah penerapan hubungan intertekstual dalam puisi.
Contoh konkret penerapan teori interseksual pada puisi. Dua contoh yang dibahas adalah hubungan interseksual antara puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah dan puisi berjudul Doa karya Khail Anwar. Kedua puisi ini mengabarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun pendekatannya berbeda. Puisi berjudul Padamu Jua menggambarkan Tuhan dengan metafora romantis sebagai kekasih yang penuh kasih. Sementara puisi Doa menawarkan perspektif yang lebih lugas dan sederhana tentang hubungan spiritual. Selain itu, dibahas juga dua puisi ini, Tangisan Batu dan Air Mata Legenda oleh Abdurrahman El Husaini yang terinspirasi dari legenda rakyat Kalimantan Selatan. Kedua puisi ini menggambarkan penyesalan mendalam dari tokoh Raden pengantin yang dikutuk menjadi batu, serta kesedihan ibunya Diang Insung. Puisi-puisi ini mencerminkan hubungan yang kuat dengan legenda Diang Insung dan Raden pengantin, yang berfungsi sebagai hipogram atau dasar bagi kedua puisi tersebut. Kesimpulan dari pembahasan video ini, jadi inti dari teori interseksual yang menekankan bahwa teks tidak terdiri sendiri, tapi terkait dengan teks-teks lain melalui referensi dan pengaruhnya. Julia Kristeva dan Michael Rivet yang menunjukkan bahwa makna sebuah teks baru terbentuk dari hubungan teks lama. Di Indonesia, teori yang digunakan oleh Pradopo yang menggunakan untuk menunjukkan bagaimana sastra modern dipengaruhi oleh tradisi lama serta konteks sosial politik. Dalam puisi-puisi seperti Tangisan Batu, Air Mata Legenda, ketertarikan dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan memperdalam pemahaman tentang penyesalan kasih sayang dan harapan. Baik, itu dia yang saya bisa bahaskan mengenai video tentang hubungan intertekstual dalam puisi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.